sejarah Prabowo berbalik arah. Jenderal yang cemerlang itu kemudian menjadi bulan-bulanan dari sejarah karena mendapatkan stempel bahwa Prabowo adalah jenderal penculik. Beban masa lalu inilah yang menjadi beban berat Prabowo ketika memulai kontestasi Pilpres. Faktor kunci kemenangan Prabowo Subianto. Warga Indonesia, pada sesi kali ini saya ingin mengajak warga Indonesia untuk mendiskusikan tentang sebenarnya apakah yang menjadi faktor kunci kemenangan Prabowo Subianto. Kita ketahui bersama bahwa Prabowo Subianto telah memenangkan Pilpres pada 14 Februari 2024 yang lalu. Setelah 4 kali mengikuti perlombaan dalam Pilpres, 1 kali menjadi cawapres di tahun 2009, menjadi capres di 2014 dan 2019, dan kemudian baru berhasil saat menjadi capres pada 2024 berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak sulung Presiden Jokowi. Lalu siapakah atau apakah yang menjadi faktor kunci kemenangan Prabowo kali ini? Jawaban atas pertanyaan ini tentu akan sangat menentukan bagaimana kira-kira kepemimpinan Prabowo ke depan. Siapakah yang akan menjadi referensi utamanya? Kepada siapakah dia akan berterima kasih atau bahkan bergantung? Oleh karena itu, mari kita diskusikan dan ikuti video ini sampai tuntas. Sebelum melanjutkan, tentu saya ingin sampaikan terima kasih kepada warga Indonesia yang terus setia mengikuti channel ini dan mengikuti video-video ini sampai tuntas. Jangan lupa sebarluaskan apabila merasa video ini memberikan manfaat. Warga Indonesia, banyak pihak yang meyakini bahwa faktor Presiden Jokowi adalah faktor kunci kemenangan Prabowo Subianto. Bagaimana tidak, banyak lembaga survei yang menyatakan bahwa approval rating Presiden Jokowi pada saat menjelang Pilpres berkisar dari 70 hingga 80%. Sehingga mereka yang melawan keberadaan Presiden Jokowi atau menyatakan oposisi, kemudian membuat narasi perubahan, hanya akan mendapatkan maksimal 30% suara. Dan itu terbukti dengan perolehan pasangan suara capres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dengan pencapaian berkisar 25% suara. Karena Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membawa narasi perubahan atau menjadi oposisi, menjadi antitesa dari keberadaan Presiden Jokowi. Menurut teori ini, keberadaan Ganjar Pranowo yang tidak jelas antara mendukung ataupun menolak Presiden Jokowi akhirnya hanya mendapatkan suara 16%, yakni basis suara PDIP ditambah dengan beberapa partai yang berkoalisi mendukung Ganjar Mahfud. Tentu dikurangi dengan suara dari simpatisan masing-masing partai yang masih simpatik dengan Presiden Jokowi. Sehingga perolehan Prabowo Subianto adalah perolehan suara Prabowo dari pemilu-pemilu sebelumnya ditambah dengan approval rating dari Presiden Jokowi. Demikianlah teori ini dibangun, sehingga keberhasilan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 tidak lepas dari campur tangan Presiden Jokowi. Sehingga mereka yang meyakini dengan teori ini memastikan bahwa Prabowo akan terus bersama dengan Jokowi dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan. Karena Prabowo meyakini tidak akan bisa menjadi presiden, akan gagal lagi menjadi presiden manakala
tidak bersama dengan Presiden Jokowi. Namun ternyata tidak semua teori yang disajikan oleh approval rating Presiden Jokowi ini diterima oleh kelompok-kelompok yang lain. Ternyata muncul teori yang lain bahwa sebenarnya Prabowo Subianto lah yang menjadi aktor utama dalam pemenangan Pilpres tahun ini. Namun demikian, Prabowo Subianto belum berhasil pada Pilpres 2014 dan 2019 bukan karena kalah oleh Jokowi, tetapi teori ini menyatakan bahwa Prabowo kalah dengan masa lalunya. Kita ketahui bersama bahwa Prabowo Subianto adalah mantan Danjen Kopassus dan juga menantu dari Presiden Republik Indonesia di masa Orde Baru, yakni Soeharto. Karir militer Prabowo sangat cemerlang. Banyak orang meyakini bahwa dialah yang digadang-gadang akan menjadi penerus Soeharto. Namun peristiwa 98 membuat sejarah Prabowo berbalik arah. Jenderal yang cemerlang itu kemudian menjadi bulan-bulanan dari sejarah karena mendapatkan stempel bahwa Prabowo adalah jenderal penculik. Beban masa lalu inilah yang menjadi beban berat Prabowo ketika memulai kontestasi Pilpres, baik saat menjadi calon wakil presiden maupun saat maju menjadi calon presiden. Meskipun pada saat itu popularitas dan elektabilitas Prabowo sebenarnya sangat tinggi, namun hadangan beban masa lalu itu juga sangat berat sehingga Prabowo gagal dalam 2 kali Pilpres. Dengan teori beban masa lalu Prabowo ini, kita mendapatkan penjelasan tentang perolehan suara Prabowo baik pada Pilpres 2014, 2019 maupun Pilpres 2024. Pada Pilpres 2014 Prabowo kalah. Prabowo kalah karena masa lalunya. Mereka yang memiliki persepsi negatif terhadap Prabowo, terhadap masa lalu Prabowo masih cukup besar jumlahnya. Di samping itu tentu ada pihak-pihak yang terus melakukan composing atau konstruksi atas masa lalu Prabowo yang hitam itu untuk mempengaruhi pemilih. Dan nyatanya perolehan Prabowo kalah. Siapapun yang dipasangkan untuk melawan Prabowo akan mendapatkan berkah atas masa lalu Prabowo yang hitam tersebut. Kebencian kepada Prabowo, ketakutan kepada Prabowo menjadi berkah bagi lawan politiknya. Dalam hal ini yang mendapatkan adalah Jokowi JK. Kemudian ketika 2019, upaya Prabowo untuk maju menjadi presiden tidak surut. Kembali dia berhadapan dengan Jokowi. Kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Dan Prabowo masih kalah. Karena 2 hal. Yang pertama, mereka yang masih punya catatan tentang masa lalu Prabowo masih ada di pihak Jokowi. Dan yang kedua, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa Jokowi sebagai presiden tidak buruk-buruk amat. Sehingga mereka tetap memberikan dukungan suaranya pada pemilu presiden 2019. Nyatanya ketika Jokowi mengajukan untuk masuk pada periode ketiga ataupun perpanjangan waktu, penolakan atas narasi tersebut sangat kuat. Itu pertanda bahwa Jokowi ternyata juga tidak hebat-hebat amat. Lalu bagaimana dengan pemilu presiden 2024? Pada tahun 2024, mereka yang memiliki catatan buruk tentang Prabowo berangsur-angsur semakin sedikit. Dominasi pemilih pada pemilu 2024 adalah pemilih muda atau pemilih pemula. Mereka yang baru pertama kali
menggunakan hak pilihnya. Mereka yang tidak tahu tentang masa Orde Baru, mereka yang tidak memiliki catatan hitam atas Prabowo Subianto. Ini ditambah dengan cara pendekatan kampanye Prabowo Subianto yang menghadirkan gemoy, Prabowo yang santai, Prabowo yang berjoget, Prabowo yang dekat dengan rakyat. Bukan Prabowo yang tegas, Prabowo yang pemberani, atau sering dipersepsi Prabowo yang emosional. Tentu masih ada pemilih-pemilih yang memiliki catatan hitam atas Prabowo. Dan semua itu berkumpul pada kubu Ganjar Mahfud. Itu tergambar dengan suara Ganjar Mahfud yang 16% dari pemilih Republik Indonesia. Itulah mereka yang masih punya kekhawatiran, ketakutan dengan masa lalu Prabowo. Sementara pemilih Anies Baswedan sebenarnya adalah pemilih Prabowo pada Pilpres sebelumnya. Namun mereka memiliki catatan karena pada pemilu presiden 2024 ini Prabowo bergabung dengan Jokowi. Sementara mereka anti Jokowi, sehingga mereka memilih saluran politiknya bersama dengan Anies Baswedan, 25% suara. Nah, pemilih Prabowo adalah pemilih Prabowo sendiri ditambah tentu dengan tambahan pemilih yang menyukai Joko Widodo, sehingga bisa mendapatkan 58% dan mampu menang dalam satu putaran. Lalu mana teori yang lebih mendekati kebenaran? Apakah teori pertama yang berpijak kepada approval rating Joko Widodo, yang artinya Jokowi adalah kata kunci kemenangan Prabowo, atau teori yang kedua yang lebih meyakini bahwa kemenangan Prabowo adalah karena masa lalunya sudah hilang. Kekalahan pada periode Pilpres tahun 2014 dan 2019 lebih karena masa lalu Prabowo yang masih sangat diingat oleh mayoritas penduduk Indonesia. Nah, tentu kita tidak bisa menghakimi teori mana yang lebih benar. Bahkan mungkin warga Indonesia memiliki pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran. Tetapi mana dari dua teori itu yang lebih benar tentu akan dibuktikan dengan bagaimana sikap kepemimpinan Prabowo pada 5 tahun mendatang, terutama setelah ia resmi dilantik menjadi presiden. Bagaimana ia mensikapi mantan Presiden Jokowi adalah sangat tergantung pada keyakinan dengan teori mana ia akhirnya bisa memenangkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu sebagai masyarakat kita berharap agar para pemimpin nasional bisa terus akur, bisa terus kompak, bisa terus berkolaborasi untuk melanjutkan pembangunan negara Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Meski tentu tetap diperlukan adanya pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan, kritis dan selalu mengkoreksi kepemimpinan presiden yang menjabat. Bertemu kita di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.